Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini lagi. Jadi malam ini Ma itu minta tolong anterin sama Pak suami. Jadi ada yang mau dibeli. Yang pertama beli telur karena stok di rumah udah tinggal berapa butir lagi. Terus Ma itu mampir sekalian beli sayur-sayuran karena memang udah habis di kulkas. Cuman kalau untuk freezer stoknya masih aman ya. Makanya Ma belum ngisi kulkas full kayak biasanya belanja mingguan gitu ya. Hanya beli sayur aja sama beli cabe. Terus ini pulangnya mampir karena pas suami belum makan, di rumah juga nasinya udah habis. Jadi ini beli nasi padang aja ya. Kalau misalkan masak nasi di rumah takutnya kelamaan karena Pak suami udah keburu lapar. Terus juga tadi itu niatnya beli pot kembang, bukan untuk kembang sih, untuk tanaman, untuk sayuran. Tapi mah kelupaan bawa uang, jadi beli pot kembangnya secukupnya aja uangnya. Secukupnya uang gitu maksudnya. Oke, nah ini udah sampai rumah, ini tuh udah jam 10 malam, ya ampun. Dan kita lihat isi kulkas dulu ya. Nah untuk freezer tuh ini makanya emang nggak ke pasar karena masih ada, masih lumayan, semingguan juga masih cukup ini. Jadi ini tuh ada bakso. Nah ini tuh bakso Leno ya, yang waktu itu mau beli 50.000, masih ada lumayan banyak lah. Terus ada ini ikan nila masih satu wadah lagi. Terus di atasnya ini tuh pangsit ayam masih ada satu wadah. Dua wadah sebenarnya ya, cuman satu wadahnya itu udah mau habis. Terus ini ayam ungkep masih ada satu wadah lagi. Di atasnya ini tempe bacem masih penuh. Terus di atasnya ada cabai giling ya. Terus ini tuh ikan tongkol masih ada beberapa iris lagi, lumayan kalau untuk dibikin suwir tongkol gitu. Nah ini pangsit ada 2 atau 3 lagi. Terus ini tuh ikan kembung masih ada juga, mungkin 4 ekor gitu. Dan ini bakso ikan masih, tuh kan ya, lumayan banyak. Jadi mau ngabisin dulu karena ini udah hampir mau 1 bulan di freezer ya. Terus untuk kulkas bagian bawah, untuk sayur-sayuran udah habis. Untuk telur yang masih mentah itu ada 4. Terus ada 1 yang telur rebus gitu. Dan itu di wadah ada empek-empek. Terus ada bumbu dapur kayak jahe, laos, kunyit. Terus 1 wadahnya lagi itu wortel. Jadi udah habis. Untuk di laci juga tinggal gula merah atau gula aren. Oke, jadi yang di pasar tadi sekalian belanja untuk beli telur dan beli sayuran. Untuk telur harganya mau nangis dong, 1 kilo 26.000. Tapi karena kita butuh jadi mau nggak mau beli ya. Rencananya mau beli 2 kilo tapi karena ini agak mahal jadi ya udah 1 kilo aja dulu. Siapa tahu besok-besok udah turun gitu ya. Oke, lanjut, ini beli rampai. Nah ini tuh setengah kilo 5.000. Kalau beli seperempat itu harganya 3.000. Lumayan ini untuk nyambel mentah gitu ya, karena cabai rawit merah mahal Cin. Jadi aku libur dulu ya makan cabai rawit merah. Jadi makan nyambelnya pakai cabai rawit yang hijau aja. Jadi biasanya kalau cabai rawit hijau itu untuk sambal terasi gitu loh. Oke, lanjut, tempe itu harganya 3.000. Terus kacang ada 3 ikat itu harganya 5.000. Terus apalagi ini satu tempat, oh ya ini satu tempat sama tempe sebenarnya, cuman ini ada beberapa yang nggak ingat harganya ya. Untuk kecambah atau toge itu seperempat harganya 3.000. Terus ada cabai rawit yang hijau itu 1 ons 7.000. Kalau cabai merah ini seperempat 10.000. Memang lagi mahal percabean. Terus untuk sawi putih mah nggak tahu tadi harganya berapa. Untuk tomat ini seperempat 3.000 isi 3. Terus ini apa isinya? Nah kol ini nggak tahu juga berapa tadi harganya ya. Itu tadi tuh beli tahu udah ngambil, cuman mungkin kelupaan dimasukin ke plastik ya. Ya wes lah. Jadi cuman tempe doang tuh tadi. Oke, terus ini ada soleng atau putren atau jagung muda, beli setengah kilo 5.000. Kalau beli seperempat harganya 3.000. Lanjut beli apa lagi ya, timun. Untuk timun setengah kilo isi 3, lumayan besar-besar, harganya 7.000. Terus beli terong ini 2 ini kalau nggak salah inget 3.000. Oke, apalagi ya, kayaknya sih udah ya. Udah belum sih? Aku lupa.
Oh iya nih terakhir, cai sim 2 ikat 5.000, biasanya 3 ya 5.000. Ini memang lagi mahal-mahalnya. Ya sudahlah ya, kita nikmatin aja. Dan alhamdulillah ini belanja untuk malam ini ya, untuk beberapa hari ke depan. Lanjut sekarang mau beres-beresin belanjaannya. Untuk kerampai ini ada beberapa yang udah pecah-pecah gitu atau lembek atau busuk gitu, jadi mau pilihin dulu. Tuh rada-rada basah gitu ya, seharusnya ditaruh di wadah lain dulu ya, baru di food containernya itu. Cuman nggak apa-apa lah ya, nih mau pilih-pilihin aja. Jadi udah hampir 1 bulan ini ya nggak belanja ke pasar alias food prep gitu yang kayak biasa mah bikin ya, kayak belanja 2 mingguan, isi kulkas sampai penuh gitu. Biasanya kan 2 minggu sekali, cuman ini ma pikir abisin dulu stok yang ada di kulkas, apalagi di freezer masih banyak. Oh ya ini juga ini nih yang tadi ma beli ya, pot untuk di dinding. Jadi beli 3 aja dulu. Biasanya, bukan biasanya sih, rencananya itu untuk nanam pakcoy ya, atau sawi putih gitu. Ma juga udah order di Shopee, tapi warna oranye karena warna putihnya udah habis. Dan beli berapa ya, itu lumayan banyak, kalau nggak salah 13 kalau nggak salah inget. Jadi pengen ditempel di dinding di belakang biar enak gitu ya, sayur-sayurannya berada di dinding nemplok di dinding. Jadi ma pikir-pikir ya, baru keingetan kalau misalkan nanam-nanam sayuran gitu ya. Biasanya kan ma kalau beli sayur yang ijo-ijo, kalau mau yang sekali makan itu minta tolong Mas Iki ya ke warung sayur. Tapi ini pas nanam-nanam kemarin baru keinget, oh iya juga nanti kalau Mas Iki masuk sekolah gimana ini aku. Dulu itu ma itu kalau belanja semua itu belanja di pasar, termasuk sayur-sayuran. Jadi semua nyetok di kulkas, nggak pernah beli di warung sayur. Jadi kalau misalkan mau masak didahuluin yang cepet busuk gitu ya, kayak misalkan sayur yang ijo-ijo kayak bayam, kangkung, nah itu masaknya duluan. Tapi udah lama banget nggak nyetok itu, jadi beli di warung sayur aja. Pas kebenaran juga Mas Iki kan daring ya, sekolahnya di rumah, jadi bisa minta tolong. Nah kalau nanti tanggal 3 pas kebetulan udah masuk sekolah, jadi aku bingung, nggak mungkin aku ke warung sayur bawa-bawa 2 anak ini 2 bocil, pastinya rempong banget. Apalagi yang dibeli cuman misalkan sayur seikat gitu ya, waduh capek Cin. Males geraknya gitu ya, apalagi aku harus pakai jilbab dan lain-lain, bawa anak-anak, pokoknya males banget kalau emak yang ke warung sayur. Jadi mau pikir-pikir, oh iya juga ini ada hikmahnya juga ya nanam sayur. Ada hikmahnya. Jadi kita bisa panen sendiri gitu ya. Terus apalagi kalau anak sekolah, jadi nggak ada yang minta tolong. Jadi kita tinggal metik aja gitu yang ada di rumah. Alhamdulillah. Amin ya. Semoga tumbuh subur ya semua sayuranku. Amin amin. Gak sabar deh pengen panen. Oke, ini dia yang udah ma belanjain dan udah diberesin. Alhamdulillah udah lumayan ngantuk nih. Ada sawi tuh semuanya ya, pokoknya ini nggak ada yang dicuci tuh, jadi nanti nyucinya pas mau masak aja. Oke, jadi kalau misalkan nanti udah pada tumbuh-tumbuh semua ya sayuran yang ma tanam kayak pakcoy, sawi putih, cai sim, berkurang diriku ini belanja di warung atau belanja di pasar. Paling yang dibelanjain kayak bumbu-bumbu dapur gitu, sama protein, sama lauk-lauk. Amin ya Allah, nggak sabar pengen panen. Jadi emak itu kalau sore-sore pokoknya kalau nggak ada kerjaan ini suka banget mandangin tanaman yang baru-baru numbuh di depan itu. Nggak tahu kenapa, kayaknya seneng aja gitu ya mandangin bibit yang baru numbuh, tunas yang baru numbuh gitu. Kayak ada rasa kepuasan tersendiri ya kalau misalkan nanam-nanam, apalagi hasilnya itu udah bisa dinikmatin, asik. Oke, untuk kalian yang pengen tanam-tanam, yuk kita tanam-tanam yuk, semangat yuk. Jadi kalau misalkan nggak punya lahan di belakang atau lahan luas, bisa pakai pot gitu ya, pot kembang atau polybag, bisa ditaruh di pojokan-pojokan depan rumah. Pojokan.
Oke, kita mau ngapain lagi? Oh ya, ini telur, jadi nggak mau cuci, langsung aja simpan di kulkas di wadah kayak gini aja. Udah selesai. Dan terakhir ini mau nyuci piring. Jadi sebelum tidur kita cuci piring dulu. Untuk Mas Iki ini tuh udah vaksin ya. Gimana teman-teman di daerah kalian yang punya anak udah sekolah itu divaksin atau enggak? Jadi untuk sekolahnya Mas Iki baru sebagian yang divaksin. Jadi kayak ada jadwalnya gitu, dan alhamdulillah Mas Iki udah kemarin hari Senin, dan nggak tahu juga ya soalnya pihak sekolahan belum mengeluarkan surat edaran nanti pada saat tanggal 3 itu daring lagi atau udah masuk sekolah. Pokoknya yang mau tahu tanggal 3 belajar lagi gitu loh, masuk sekolah. Cuma belum tahu daring atau ke sekolahan gitu. Kayaknya sih ke sekolahan ya, atau belajar lagi di sekolah, karena kalau misalkan udah semua anak-anak vaksin, tapi entahlah, nggak tahu juga. Kita tunggu aja tanggal 3. Oke, lanjut sekarang bersihin area kompor ini, dielap dan dibersihin pokoknya ya. Ini udah kotor sekali, sudah lama saya nggak ngelap di bawah meja terutama ya. Biasanya cuma ngelap di area kompornya doang, udah sekeliat mata gitu loh kalau misalkan kotor udah, tapi itu di bawahnya udah lama nggak dilap, jadi kotor sekali. Dan terakhir sekarang adalah nyapu. Ini udah jam 11 malam. Saya capek sekali, lelah sekali, pengen istirahat rasanya. Dan ini dia isi kulkasnya. Ini ngapain aku buka freezer ya? Karena nggak ada perubahan sih sebenarnya. Oke, yang kulkas bagian bawah alhamdulillah udah tadi keisi ya. Beberapa jenis sayuran. Sebenarnya ini kotor tapi belum sempet saya bersihin. Besok-besok lah ya kalau sempet. Oke, ini udah jam 11 dan emak mau istirahat dulu. Alhamdulillah ini udah selesai. Kita lanjut besok pagi. Oke, sekarang udah pagi harinya, lanjut kita mau masak yang kemarin habis dibeli sayurannya. Ini untuk menunya anak-anak, mak bikinin toge aja ya, dicampur sama bakso lekno, terus dicampur sama sawi caisim. Terus juga mah baru keluarin dari freezer itu ikan, sebenarnya untuk Pak suami sih nanti pulang kerja, cuman nggak apa-apa. Di sini mau masak pagi-pagi biar nanti nggak usah masak-masak lagi. Ini sekali capek gitu loh, maksudnya sekali jalan. Dan emak pengen yang pedes-pedes, jadi pengen tumisan aja. Kemarin-kemarin emak minta tolong Mas Kiki ke warung sayur beli cabai rawit merah, itu masih ada sedikit. Jadi pengen numis bakso campur telur orak-arik gitu, terus campur kol. Jadi enak banget ngebayanginnya. Terus ini mak mau masak untuk Mas Iki, katanya minta dibikinin martabak mie. Jadi ya sudah, kita bikin mie nya. Ini rebus indomie gorengnya. Dan mohon maaf ini enggak nggak di cut gitu ya, cuma dicepetin aja masaknya. Pokoknya ini saya super sibuk sekali, nggak sempet banget ya namanya mindah-mindahin tripod. Kalian bisa menikmati sendiri ya kesibukanku. Kalian lihat sendiri aku betapa sibuknya nih masak. Hari ini masak 4 menu, alhamdulillah ya. Jadi itu masak untuk anak-anak dulu kan nggak pedes ya. Lanjut yang tungku sebelahnya itu bikin martabak mie, baru nanti
yang pedes-pedes kayak sambal ikan sama tumisan sayur diriku. Nah, pada saat numis bawang merah, bawang putih untuk sambal mah itu kelupaan cabenya belum diiris. Jadi ini matiin dulu apinya, terus lanjut ngirisin cabenya baru deh dimasukin cabenya ya. Ini karena memang apa ya, bingung. Ini karena kerjaanku banyak apalagi masak. Ini anak-anak nungguin karena udah kelaparan. Jadi cepet-cepet masaknya. Nah, ini dia tumisan untuk emak yang pedas. Jadi enak banget ini, tanpa nasi pun ini kenyang ya. Oke, tadi udah sayuran anak-anak, sayuran diriku juga udah mateng, terus requestannya Mas Iki martabak mie udah. Lanjut terakhir adalah sambal ikan. Nah, ini dia. Ini mak blender cabenya, terus udah deh, tinggal dikasih bumbu kayak biasa aja. Oke, alhamdulillah 4 menu hari ini tuh. Untuk martabak telurnya udah kecuil karena mereka lapar ya. Kata mak nanti dulu ya, bentar lagi, nanti mau merekam. Mau dibikin vlog dulu ya, sabar ya. Jahatnya diriku. Jadi ini udah selesai ya, alhamdulillah 4 menu untuk hari ini. Insya Allah bisa sampai malam. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Kenyang. Bye bye.